Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu, gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh, pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di atas kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya, laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam Injil hari ini Yesus menjelaskan bahwa orang kaya sulit masuk kerajaan surga, sehingga tidak menyadari bahwa keselamatan adalah rahmat yang sesungguhnya tidak dapat diukur dan diupayakan dengan materi. Banyak orang ingin kaya, terus untuk apa hidup kalau tidak mengejar kekayaan? Memang kekayaan diperlukan, namun tidak mutlak. Kalau kekayaan memperbudak kita, maka kita akan sulit lepas darinya. Seperti orang muda yang tak mampu melepaskan kekayaannya agar bisa mengikuti Yesus. Pada zaman sekarang, orang yang kerap mengejar kekayaan lebih mementingkan kehidupan pribadinya daripada melihat sesamanya atau orang lain. Lebih parah lagi kalau kita mengabaikan hubungan kita dengan Tuhan demi mengejar kekayaan tersebut. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, dalam banyak kasus, harta duniawi telah menjadi penghalang bagi hubungan yang lebih dalam dan mesra dengan Tuhan.
Manusia memiliki kecenderungan untuk mandiri, merasa aman dengan dirinya sendiri, dan bangga dengan prestasinya sendiri. Dengan kekayaan yang kita nikmati, maka akan menjadi sangat sukar jika kita harus meninggalkan itu semua. Seperti orang muda yang dikisahkan dalam Injil hari ini, tidak mampu melepaskan kekayaannya agar dapat mengikuti Yesus. Yesus menggambarkan seperti seekor unta lebih mudah masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kalau begitu, apakah secara tidak langsung Yesus melarang orang menjadi kaya? Tidak sama sekali. Orang boleh menjadi kaya, namun jangan sampai kekayaan tersebut menghalangi kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Mengapa Yesus sangat berhati-hati mengenai kekayaan? Kita perlu ingat bahwa kekayaan duniawi ini mudah untuk didapatkan, tetapi mencari harta surgawi membutuhkan kesetiaan, kerja keras, bahkan pengorbanan yang besar. Kita boleh kaya, namun jangan sampai kita diperbudak oleh kekayaan tersebut. Kekayaan yang kita miliki harus kita gunakan untuk melayani Tuhan dan sesama. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, selama hati, sikap, dan perasaan masih melekat pada kekayaan atau hal-hal lain yang kita anggap sebagai sumber kebahagiaan dan kekuatan, maka kita tidak dapat menjadi pengikut Yesus yang sejati. Syarat untuk menjadi pengikut Yesus adalah berani meninggalkan dan melepaskan yang lain dan memusatkan diri pada Yesus dalam hidup kita, mengandalkan Dia sebagai sumber keselamatan agar kita dapat memperoleh keselamatan. Jangan mengandalkan diri sendiri, tapi selalu andalkan Yesus. Kalau mau mengikuti Yesus, jangan sampai mengandalkan kekayaan dan kekuatan diri sendiri, melainkan andalkanlah kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, harta kekayaan adalah anugerah dan berkat Allah, bukan untuk kita jadikan Tuhan dalam hidup kita. Harta kekayaan adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk mempermudah kita masuk ke dalam kerajaan surga, yakni pada saat kita mau berbagi berkat itu dengan sesama, dan yang terpenting adalah kesetiaan kita dalam mengikuti Yesus. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat dan berkat yang selalu Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Bantulah kami untuk selalu menggantungkan hidup kami pada Engkau ya Tuhan. Untuk selalu bergiat mengumpulkan harta surgawi. Kami butuh harta duniawi hanya sebagai sarana bagi kami untuk dapat mengabdi kepadamu dan kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan Sang Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh,
dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.